Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah itikaf yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan pada malam hari ini, di malam yang ke-21 di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu menjalankan ibadah i'tikaf. Kalau kita coba mengkaji dari sunnah nabawiyah atau sirah nabawiyah, ternyata i'tikaf ini merupakan salah satu kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Hampir beliau menjalankan puasa sekian kali, itu adalah beliau senantiasa melaksanakan ibadah i'tikaf. Bahkan i'tikaf ini menjadi kebiasaan setelah wafatnya beliau, ya, kebiasaannya para sahabat, kebiasaannya ummahatul mukminin, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Rasul sudah wafat, kebiasaan itu kemudian dilanjutkan. Nah, ini kita bisa mengambil satu pembelajaran, kata para ulama, kalau bisa kebaikan yang kita lakukan jangan berhenti sampai kita saja, tapi mudah-mudahan kebaikan itu diteruskan oleh anak keturunan kita, diteruskan oleh keluarga kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kajian kita malam hari ini kita akan coba membahas mengenai golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia, ya. Para ulama salaf mengatakan inna min sa'adatil mar'i fid dunya wal akhirah, ya, di antara kebahagiaan yang Allah taala berikan baik di dunia ataupun di akhirat, ayyuhibbahullahu taala fayuhibbuhu ila awliyaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, mencintai orang-orang yang beriman, bahkan juga dicintai oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya al-malaikah. Dikisahkan dalam satu hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin riwayat ini pernah kita dengarkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, ya, apa yang Allah taala lakukan? Da'a Jibril alaihi salam, dipanggil malaikat Jibril alaihi salam. Karena Jibril alaihissalam merupakan malaikat yang sangat utama, ya, sayyidul malaikah, pimpinannya para malaikat, dipanggil oleh malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan yang beriman tersebut, maka cintailah dia. Jadi setelah Allah taala mencintai orang beriman, dicintai kemudian oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam menyuruh di langit, dipanggil seluruh para malaikat yang ada di langit, mengabarkan kepada para malaikat, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah si fulan tersebut, karena Allah Ta'ala mencintainya. Fayudha'u lahul qabulu fid dunya, sabda Nabi SAW, lalu orang itu dijadikan orang yang diterima di dunia ini, artinya dicintai juga oleh orang-orang yang beriman. Jadi dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh para malaikat yang ada di langit, kemudian dicintai oleh orang-orang beriman di dunia ini. Ini kalau orang mukmin, ya, yang beramal saleh, yang istiqamah di dalam keimanannya. Wa kam min insanin rufi'at darajatuhu wa kuffirat anhu bidu'a'is salihin. Berapa banyak di antara orang-orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni kesalahannya oleh Allah Ta'ala, bidu'a'is salihin lahu bidhahril ghaib. Bisa jadi karena doa orang saleh yang sampai kepada kita, Pak. Doa teman-teman kita yang baik yang sampai kepada kita, doa orang-orang yang mulia yang disampaikan kepada kita, minimal doa yang sering kita dengar di hari Jumat, ya, dibacakan oleh para khatib, oleh para ulama, oleh para asatiz kita. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau kita coba merunungi doa ini luar biasa sebenarnya, Pak. Di mana seseorang memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah ampunan kepada kaum muslimin laki-laki perempuan, mukmin laki-laki ataupun perempuan, al ahya, yang masih hidup di dunia ini, wal amwat, ataupun yang sudah meninggal. Didoakan dia oleh orang-orang yang baik untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Ta'ala mengangkat derajat orang beriman dan juga mengampuni kesalahannya bidu'a'is salihin, bidhahril ghaib. Doa orang-orang saleh yang sampai kepada kita, yaitu kita tidak tahu ya orang saleh yang mana yang mendoakan kita, wallahu a'lam. Oleh karenanya kita tidak boleh untuk meremehkan termasuk doa anak yatim, ya, doa anak yatim atau doa fakir miskin, jangan diremehkan, ya. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis sahihnya, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Kalian, kita semua ini diberikan pertolongan oleh Allah disebabkan karena doa-doa orang yang lemah. Kita mungkin di rumah santai, duduk santai gitu ya, tapi ada orang-orang di sana yang mendoakan kita yang kita tidak tahu. Mungkin pernah kita berbuat baik kepadanya, mungkin kita pernah berbagi, mungkin kita pernah bersedekah. Tanpa sadar kita sering mendapatkan doa-doa yang terbaik dari orang-orang yang mungkin kita tidak tahu. Ya, ini disebut doa bizahril ghaib. Ya, doa yang tidak diketahui oleh orang yang sampai kepadanya doa. Enggak diketahui siapa yang berdoa. Ya. Tapi ketika Allah Ta'ala ridai itu semua, Allah Ta'ala kabulkan. Fal'aqilu, kata para ulama, maka orang yang cerdas, orang yang berakal, alladzi yuqaddimul khair wal ihsan lil qaribi wal ba'id. Orang yang berakal itu adalah orang yang mampu mempersembahkan kebaikan dan ihsan lil qaribi wal ba'id, baik kepada orang yang terdekat atau kepada orang yang terjauh, ya. Berarti orang berbuat baik itu bisa kepada orang yang terdekat, bisa juga berbuat baik kepada orang yang jauh. Ya, kira-kira siapa yang paling terdekat dari kita para jamaah? Al-walidan, ya, kedua orang tua. Kalau orang sudah suami istri, pasangannya, itu adalah orang yang paling terbaik, itu yang berbuat baik kepada suaminya, yang paling terbaik kepada istrinya. Kepada siapa lagi? Az-dzurriyyah. Dzurriyyah itu apa artinya? Keturunan kita. Jadi orang yang mulia itulah orang yang paling baik kepada keturunannya, orang yang paling baik kepada anak dan cucu-cucunya. Itu qarib namanya, ya. Kemudian kepada saudara kandung kita, kepada paman kita, kepada bibi kita, kepada sepupu kita, ya. Kepada tetangga kita. Tetangga pun juga dibagi oleh Rasul, kan ada dua, ya. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Ada keluarga yang dekat, ada keluarga yang jauh. Dan bagi orang yang berakal, yuqaddimul khaira wal ihsan, dia mempersembahkan kebaikan dan kemuliaan itu lil qaribi wal ba'id, baik kepada orang yang terdekat ataupun kepada orang yang terjauh.
la'alla ahadahum yad'u lahu da'watan fayablugh biha muradahu. Bisa jadi orang-orang yang kita pernah berbuat baik kepadanya, merekalah yang memanjatkan doa-doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, karena setiap kebaikan pasti akan melahirkan apa? Kebaikan. Ini konsepnya para jamaah. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti akan melahirkan kebaikan. Apa yang kita tanam saat ini, itulah yang kita akan tuai berikutnya. Kalau Al-Quran mengatakan apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan-kebaikan itu kecuali juga kebaikan. Ya. Sebaliknya juga tidak ada balasan kejahatan kecuali keburukan. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya gampang nggak? Gampang sekali. Al-Quran mengatakan kalau orang berbuat baik, dia tanam kebaikan, pasti akan memperoleh kebaikan itu tersebut. Tapi kalau dia tanam keburukan, maka juga yang akan dia dapatkan adalah sebuah kesengsaraan dan kerugian. Pilihannya cuma dua, fahadainahun najdain. Kami berikan manusia itu cuma dua jalan kan? Ya, jalan kepada kebenaran atau jalan kepada ya kesesatan. Jalan yang menuju hidayah Allah atau menuju penyimpangan. Cuma dua aja, nggak ada yang ketiga. Ustadz mau ambil nih jalan yang nggak kesini dan nggak kesini, itu nggak ada. Ya, itu cuma dua jalan aja. Ya, ujungnya kehidupan manusia, perjalanan manusia kan cuma dua. Ashabul jannah, ashabun, cuma itu aja. Oleh karena kenapa orang melintasi sirat? Kan sirat itu ujian terakhir bagi manusia. Itu sebenarnya akan menentukan kemana arah manusia nanti setelah dia melewati ujian itu. Apakah dia menuju al-jannah atau menuju an-nar? Ya. Qala Ibnu Battal, ya, berkata Ibnu Battal, ini seorang ulama, beliau mengatakan ma'lumun, sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui oleh kita semua, anna du'ail malaikati mujabatun, sesungguhnya doa-doanya para malaikat itulah doa yang diijabah oleh Allah. Doa orang soleh aja itulah doa yang diijabah, apalagi doanya siapa? Para malaikat. Mimbabi aula. Ya, lebih utama lagi kalau seorang mungkin datang kepada orang ulama yang dia kenal kesolehannya, dia kenal ketaatannya, boleh nggak kita minta doa dari orang soleh? Boleh nggak? Boleh, ya. Dan Rasul pun juga mencontohkan ketika sahabat Umar bin Khattab mau berangkat ke tanah suci, kan Umar dipanggil sama Nabi, ya. Umar mau berangkat ke tanah suci, Umar dipanggil sama Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Nabi? Ya Umar, ya ukhayya, wahai saudaraku, la tansana fi du'aika, jangan lupakan kami di dalam doa-doamu. Masya Allah. Ya minta siapa Pak? Ya minta Rasulullah. Kepada siapa yang dia minta? Kepada Umar. Kira-kira yang lebih afdal Umar sama Rasul? Mana yang lebih afdal Pak? Umar apa Rasul? Ya pasti Rasul. Tapi Rasul mencontohkan kepada kita, kalau ada orang yang baik, ada orang yang mau berangkat ke tanah suci, dia lagi mau safar, apalagi safarnya kebaikan, minta doa. Ya sampai cuma minta oleh-oleh doang. Terkadang yang diingat oleh-olehnya, ya. Lupa terkadang minta doa, ya. Bahkan terkadang kalau diminta oleh-oleh jadi memberatkan yang yang mau berangkat. Yang kepikir itu ya Allah, si A mesen ini, si A mesen ini, si A mesen ini, ya. Jadi memberatkan jadinya, ya. Padahal yang disunahkan sebenarnya adalah yang paling utama itu adalah memohon doa. Kalau mungkin ada kepingin kita ada hajat, ada mungkin kita ingin dibantu, ya mungkin yang kesekian lah, ya. Tetapi yang paling utama itu adalah apa? Memohon doa dulu dari orang-orang yang mau berangkat ke tanah suci. Rasul contohkan itu Pak, ya. Jadi ketika mau berangkat ke tanah suci, Umar bin Khattab dipanggil Umar. Ya ukhayya, wahai saudaraku, la tansana fi du'aika, jangan engkau lupakan kami di dalam doa-doamu. Kita kepada teman kita boleh Pak, kepada jamaah yang lain, ya. Kita mohon doa, ya. Pak, mohon didoakan, mudah-mudahan kami diberikan kesehatan. Suatu yang baik sebenarnya, saling mendoakan itu suatu yang baik, ya. Baik, kemudian para ulama mengatakan kaifa tad'u lakal malaikah, ya. Bagaimana supaya kita ini dapat doa-doanya para malaikat, atau amal apa saja yang kemudian malaikat itu akan mendoakan kita semua.
Baik, ini poin-poin yang perlu mungkin kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah at-taubatus shadiqatun nasuh. Orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dengan taubatun nasuha, atau orang-orang yang senantiasa mendawamkan kalimat istighfar. Ya. Di bulan Ramadan aja kita disuruh memperbanyak mohon apa, Pak? Ampunan kan? Ya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, cinta kepada ampunan, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Lebih kita berada di 10 terakhir Ramadan, kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar, dan kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, yang diminta kata Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan riwayat beliau adalah diajarkan oleh Nabi perbanyak ucapan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa banyak dibaca Ustaz? Tidak dibatesin, sebanyak-banyaknya kita baca di 10 terakhir Ramadan, ya. Bitaubatis sadiqati wal istiqamati ala tariqillah. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas jalan Allah. Maksudnya lah istiqamah dia meniti Al-Qur'an, istiqamah dia meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berat itu kan istiqamah, Pak. Ya. Ayat yang paling berat turun kepada Nabi itu apa, Pak? Ayat apa? Istiqamah. Itu ayat yang paling berat. Bahkan sampai kata beliau, syayyabatni suratu Hud, aku ini dibikin beruban itu gara-gara turunnya surat Hud. Apa kira-kira maksudnya aku ini dibuat beruban, ya, ketika turun surat Hud? Betapa beratnya surat Hud itu ketika turun kepada Nabi SAW. Karena apa perintahnya? Fastaqim kama umirta, istiqamalah engkau sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Ketika turun ayat ini, kata Rasul, ini ayat yang membuat aku menjadi beruban. Ayat ini menjadi saya begitu terasa berat, kata Nabi SAW. Karena memang hati manusia itu adalah selalu berbolak-balik, ya. Oleh karena yang kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menguasai jiwa kami, Engkau yang menguasai hati kami, tsabbit qalbi ala dinika, ya, tetapkan apanya? Ditetapkanlah hati kami di atas agamamu, ya Allah. Jangan sampai dipalingkan hati kita oleh Allah. Karena di dalam satu riwayat yang sahih, hati hamba atau jiwa manusia itu berada di antara dua jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Mudah Allah Ta'ala robah. Orang yang tadinya jadi guru agama bisa murtad. Bisa terjadi, Pak? Ya, bisa? Yang tadinya menjadi guru agama, paham Al-Quran, paham hadis, paham sirah nabawiyah, malah sekarang jadi penghina agama. Terjadi. Ya, coba bayangkan, siapa yang mengira? Yang tadinya adalah orang yang begitu dekat dengan agama, begitu paham dengan Islam, tapi kemudian Allah Ta'ala yuqallibu kaifa yasha, jiwanya dibalik sedikit oleh Allah, menyimpang. Dan orang kalau sudah menyimpang dari kebenaran itu susah lagi untuk mendapatkan hidayah Allah, ya. Terkadang lebih mudah orang itu dari tadinya, mohon maaf, dari tadinya dia bukan muslim kemudian menjadi Islam, terkadang lebih mudah dibandingkan orang yang tadinya Islam kemudian dia, mohon maaf, keluar dari Islam untuk mendapatkan hidayah Islam lagi. Itu adalah sangat sulitnya, luar biasa, ya. Seringkali yang kita temukan adalah orang itu mudah dapat hidayah yang tadinya adalah non muslim 100%, kemudian dia mendapatkan hidayah apa? Islam. Daripada orang yang, mohon maaf, yang tadinya Islam kemudian dia keluar dari Islam untuk bisa dapat hidayah lagi, itu membutuhkan satu perjuangan luar biasa. Karena gak mudah tuh dapat hidayah Allah. Karena hati hamba itu mudah dibolak-balikkan oleh Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Ta'ala mudah membolak-balikkan hati hamba, ya. Nah, maka ada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan istiqamah di atas jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala di surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Silahkan bisa dibuka Al-Quran, surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, alladzina yahmiluna al-arsha
dan para malaikat yang memikul arasy Allah, ya. Jadi ada malaikat yang tugas mereka memikul apa? Arasy-nya Allah, ya. Berarti kita harus meyakini arasy itu ada. Dan ada juga malaikat yang memikul arasy Allah Ta'ala. Waman haulahu, dan ada malaikat yang ada di sekitar arasy-nya Allah. Jadi ada malaikat yang memikul arasy, ada malaikat-malaikat yang berada di sekitar apa? Arasy. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih mereka. Dan kalau malaikat itu bertasbih itu enggak putus-putus, Pak. Kalau kita mah zikir terkadang sebentar-bentar putus. Kalau malaikat enggak putus-putus zikirnya, ya. Kalau kita baru zikir sebentar putus. Ya, zikir lagi putus. Kalau malaikat kagak putus. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Berarti ada malaikat yang tugasnya adalah memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan malaikat itu berdoa kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti apa? Ittiba, apa ya ittiba? Mengikuti, ya. Wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalanmu ya Allah, mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulmu. Waqihim adzabal jahim, selamatkan mereka dari siksa api neraka jahanam. Ini doa yang pertama dari para malaikat. Doa yang kedua, Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Rabb kami, masukkanlah mereka jannati adnin, ke dalam surga-surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan untuk mereka. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk surga rupanya diminta oleh para malaikat itu bukan sendirian. Ya Allah, masukkanlah orang beriman itu dalam surgamu bersama orang tua mereka, bersama pasangan mereka, bersama anak keturunan mereka. Jadi malaikat itu minta kepada Allah agar orang beriman jangan masuk surga sendiri, tapi masuk surga dengan siapa? Orang-orang yang mereka cintai, dengan orang tua mereka, dengan pasangan mereka, dan juga dengan anak ketua mereka, bahkan dengan sahabat-sahabat terbaik mereka. Siapa yang mintakan, Pak? Para malaikat. Jadi supaya Pak, melengkapi kebahagiaan itu, rasanya mohon maaf Pak, orang itu enggak cukup bahagia sendiri, tapi juga bahagia bersama orang-orang yang dicintai. Ya ibaratnya gini Pak, kalau orang ke luar negeri mau ke tempat yang sangat indah, kan kita nggak kepingin pergi ke tempat itu cuma sendiri. Pasti kita kepingin ajak orang-orang yang kita cintai juga. Itu sudah fitrah sebenarnya Pak. Ya, orang beriman tuh fitrahnya mencintai kebaikan untuk orang lain, mencintai kemuliaan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang dicintai, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak ketuanya. Dia senang kebaikan untuk mereka. Ya, apa yang mereka ingin untuk dirinya itu juga yang dia inginkan untuk saudaranya. Itu adalah al-mu'min seperti itu, ya. Dan ini didoakan oleh para malaikat tadi, ya Allah masukkanlah mereka dalam surga Aden yang engkau janjikan kepada mereka bersama orang baik yang beriman dari ayah mereka, pasangan mereka, dan juga dzurriyyah mereka. Dzurriyyah apa artinya? Keturunan, mau anak, mau cucu. Di bawahnya cucu apa namanya Pak? Cicit. Di bawah cicit apa namanya? Coba Pak Hardo. Ya, di bawah cicit apa coba namanya Pak? Cicit. Di bawahnya cicit lagi apa namanya Pak? Di bawahnya itu apa lagi namanya? Wallahu a'lam aja deh. Kalau kita kagak tahu mah cukup wallahu a'lam aja deh. Ya kita memang ada satu ada satu hal ya yang mungkin ini berbeda kita dengan kebiasaan orang-orang Arab. Kita ini di Indonesia atau pada kita umumnya biasa kita kenal itu adalah paling tinggi itu sampai pada buyut kita. Itu udah paling tinggi. Ya.
kakek, insya Allah kita ada kenali kakek kita. Kemudian berikutnya di atasnya kakek, buyut kita. Coba sekarang di atas buyut kita, terkadang kita nggak tahu. Oh, siapa tuh orang tua buyut kita? Nggak tahu. Karena kita nggak menjaga namanya syajaratun nasab. Syajaratun nasab itu artinya pohon nasab. Jadi misalnya bapak si A, ini anaknya siapa? Fulan. Ini Fulan ini anaknya siapa? Fulan. Ini Fulan ini anaknya siapa? Fulan. Sampai generasi, kalau dia hidup di zaman Nabi dulu ketemu. Kalau orang Arab tuh dia jaga tuh Pak. Ya. Kalau kita biasanya Pak Hardo, itu yang paling tinggi itu adalah ya buyut aja deh. Di atasnya buyut, wallahu a'lam bis. Karena kita nggak terbiasa menjaga nasab itu. Mungkin perlu kita coba Pak, ya. Mungkin coba kita telusuri keturunan nasab kita itu sampai kepada siapa. Jangan-jangan antum ini mungkin nanti tersambung dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang tersambung dengan Abu Musa al-Asy'ari, ada yang tersambung dengan Abdullah bin Umar, ada yang tersambung dengan Utsman bin Affan. Wallahu a'lam, kan kita nggak tahu Pak. Ya, bisa terjadi nggak Pak? Bisa, cari nasabnya. Baik. Jadi itu tadi doa dari para malaikat. Doa mereka yang ketiga, waqihimus sayyiati wa man takis sayyiati yauma idzin faqad rahimta. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala keburukan, dan siapa saja yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu faqad rahimta, berarti Engkau telah limpahkan rahmat kepada mereka. Wadzalika huwal fawzul azim, itu adalah merupakan kemenangan yang paling besar. Apa kemenangan yang paling besar para jamaah? Ketika orang sudah masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Itu sebenarnya yang disebut dengan al fawzul azim. Jadi kalau ditanya orang yang bahagia itu apa? Orang-orang yang dimasukkan di dalam al-jannah dan Allah Ta'ala lindungi dari siksa nerakanya. Baik. Qala Ibnu Atiyah, ya, berkata Ibnu Atiyah, balagani anna rajulan qala li ba'di salihin, telah sampai kepadaku sebuah kisah seorang laki-laki pernah berkata kepada sebagian orang saleh. Jadi ada laki-laki datang kepada orang saleh, ud'uli wastaghfirli, wahai orang saleh tolong doakan aku dan mohonkan ampunan untuk aku kepada Allah Ta'ala. Faqala lahu, maka orang saleh itu menjawab, tub itu artinya adalah perbanyaklah istighfar kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, wattabi' sabilallah, dan ikuti jalan Allah, ikuti Al-Quran, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastaghfir laka man huwa khairun minni, maka nanti engkau akan mendapatkan doa-doa yang terbaik dari orang yang lebih baik dari aku, kata orang saleh ini. Siapa maksudnya kira-kira? Para malaikat. Jadi yang mendoakan bukan hanya saya, yang mendoakan nanti adalah orang yang lebih baik daripada aku. Humul malaika, itu para malaikat. Berarti orang saleh aja mengakui Pak, ada doa yang lebih hebat, ada doa yang lebih afdal, ada doa yang lebih terbaik. Doaul malaika, doanya dari para malaikat-malaikat yang mulia. Qala Yahya bin Mu'az ar-Razi li ashabi fi hadhil ayah, berkata seorang ulama salaf bernama Yahya bin Mu'az ar-Razi li ashabihi kepada teman-temannya mengenai ayat ini, ifhamuha fama fil alam junnatan arja minha. Pahamilah ayat ini, kata beliau, ya, tidak ada di alam semesta ini sebuah perisai. Apa perisai itu Pak? Ya, tameng, pelindung, ya, bahasa Arabnya junnatun. Jangan sampai salah baca ya Pak ya. Ini bahasa Arab, hurufnya sama, harokatnya beda makna Pak. Ya. Jim, nun, ta. Jimnya itu bisa diharokatkan 3, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Salah harokat, beda makna. Itu jaraknya antara langit sama bumi Pak. Ya. Jannatun, apa artinya jannatun? Surga. Ya, berarti jimnya harokat fathah. Jannatun. Baik, sekarang jimnya kita harokatkan kasroh. Jinnatun. Apa artinya jinnatun? Bangsa jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, sekarang jimnya Ustaz dhammahkan. Berarti bacaannya apa? Junnatun. Hurufnya sama Pak,
ya, tapi harokatnya beda, jauh sekali artinya. Itulah keunikannya bahasa Arab. Ya. Nah kita kenapa Ustadz bisa baca walaupun gak ada harokat? Itu ada ilmunya, namanya ilmu nahu dan sorof namanya. Kalau di pesantren itu biasanya dipelajari, ya. Misalnya kita baca Quran, misalnya nggak ada harokat itu bisa kebaca, Pak, ya. Atau kita baca bahasa Arab yang nggak ada harokat bisa kita baca. Karena kenapa? Karena belajar namanya ilmu nahu dan sorof, ya. Itu para ulama-ulama kita tuh hebat-hebat, Pak. Cuma ada satu kekurangannya, ya, tidak komunikasi bahasa Arab, ya. Apalagi kalau orang ngomong bahasa Arab yang penting naam aja, naam gitu. Ya, ulama-ulama kita itu kalau baca kitab, terjemahkan kitab pinter, Pak. Ya. Tapi kurangnya di komunikasinya karena tidak dibiasakan untuk untuk bicara, ya. Sedangkan yang bahasa itu mesti ngobrol kan? Ya namanya bahasa mesti ngobrol. Jadi kalau orang belajar grammar itu sebenarnya hanya untuk mengetahui aja, tapi kalau untuk menguasai ya tidak cukup grammar, harus dia komunikasi, ya. Baik, kemudian tadi dikatakan oleh siapa tadi? Seorang ulama salaf bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ketika dia berkata, "Ifhamuha fama fil alam junnatan arja minha." Ada satu perisai yang paling kita harapkan kebaikan dan tidak ada kebaikan yang lebih baik dari itu. Inna malakan wahidan, sesungguhnya seorang malaikat saja, lau sa'alallah ayyaghfira li jami'il mu'minin la ghafara. Kalau satu malaikat saja memintakan doa, memohonkan ampunan bagi orang-orang beriman, Allah Ta'ala pasti mengampuni mereka. Karena doa-doa malaikat apa tadi? Diijabah oleh Allah. Kaifa wa jami'ul malaika wa hamalatul arsy yastaghfiruna lil mu'minin. Apalagi kalau ia mendoakan tuh banyak malaikat dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman, maka doa-doa mereka, ampunan mereka yang mereka minta kepada Allah dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita kejar para jamaah ayah bunda, bapak ibu-ibu, untuk kita bisa mendapatkan doa-doanya para malaikat. Itu golongan yang pertama tadi, orang yang bertaubat dan orang yang selalu mengikuti jalan kebenaran. Yang kedua yang didoakan oleh para malaikat itu adalah as-sadaqatu min kasbin tayyibin wa binafsin tayyibatin. Orang yang bersedekah dari harta yang baik dan dengan jiwa yang tulus. Ini ada dua catatan di sini ya Pak ya. Sedekah dengan harta yang baik. Berarti ada orang bersedekah tapi bukan dari harta yang baik. Bisa terjadi enggak Pak? Bisa. Habis korupsi. Kemudian dia ingin membersihkan itu korupsinya. Gimana caranya? Dia datang ke panti asuhan, dia kasih anak yatim dan duafa untuk dibagi kepada yatim duafa. Tidak diterima sedekahnya. Karena kenapa? Allah Ta'ala nggak butuh sedekah dari harta yang haram. Ya. Atau misalnya hasil korupsi, kemudian dia berangkat ke tanah suci dengan harapan mudah-mudahan dengan dia berangkat ke tanah suci, maka kemudian dia akan mendapatkan ampunan Allah. Salah besar. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh Allah Ta'ala, la labbaika alaik. Ya. Tidak diterima ucapan labbaikmu. Karena kenapa? Karena harta yang digunakan bukan dari harta yang yang bersih, bukan dari harta yang halal, dari harta yang haram. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar dari kehidupan orang jahiliyah. Ini menariknya kalau kita kaji dalam sirah. Kalau kita dengar jahiliyah itu apa yang terbayang, Pak? Jahiliyah, masa jahiliyah, masa yang jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Betul ya, Pak ya? Tapi ternyata orang jahiliyah itu punya sisi baik. Jadi berarti Pak, sejahat-jahatnya orang itu pasti punya sisi apa Pak? Sisi apa Pak? Pasti ada sisi baiknya. Jahiliyah itu punya sisi yang sangat buruk, tapi ternyata di balik sisi yang buruk yang begitu banyak itu ada sisi positifnya Pak. Apa kata para ulama? Ketika dibangun Ka'bah Baitullah, kan dulu Ka'bah di zaman Nabi SAW sebelum kenabian itu pernah mengalami apa Pak? Banjir besar ya? Sampai terhempas itu Hajar Aswadnya kan. Jadi
Dulu Ka'bah itu jangan dibayangkan kayak sekarang gitu Pak, udah jadi permanen. Dulu tuh cuma tumpukan batu saja. Begitu kena air deras, banjir, ya udah semua bisa hanyut itu Pak. Termasuk Hajar Aswad waktu itu. Ketika kemudian dibangun kembali ini Ka'bah Baitullah, seorang panitia pembangunan Ka'bah Baitullah itu mensyaratkan. Apa katanya? Pertama adalah siapa saja yang ingin bersedekah untuk pembangunan Ka'bah, pertama adalah harus dari harta yang halalan tayyiban. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tidak akan diterima apabila dari hasil menjual khamr, nggak diterima. Tidak diterima juga dari seorang wanita yang menjualkan dirinya atau berbuat zina, tidak akan diterima. Bayangkan itu sisi, kalau boleh Ustaz katakan Pak, sisi baiknya adalah jahiliyah. Karena rupanya mereka itu menghormati Ka'bah Baitullah, cuma cara menghormatinya memang terkadang berbeda dengan syariat Islam. Apakah orang jahiliyah itu tawaf? Tawaf mereka Pak. Cuma cara tawafnya itu dengan bertepuk tangan dan bersiul, illa muka'an wa tasdiyah. Jadi mereka bertepuk tangan, bersiul, tapi tawafnya sama Pak, 7 kali melintasi Ka'bah. Kemudian mereka tawaf, mohon maaf gak pakai pakaian, mereka terbuka, ya, sambil dalam keadaan tidak berpakaian. Nauzubillah. Makanya orang yang tawaf itu mesti sitrul aurah, mesti dia menutup auratnya. Kemudian orang yang tawaf juga adalah dia isi dengan zikir, dia isi dengan doa, dia isi dengan baca Quran, bukan dengan bertepuk atau bersiul. Karena dulu kebiasaannya orang jahiliyah itu adalah mereka menghormati Ka'bah Baitullah, tapi cara menghormatinya salah. Sama kayak gini, orang jahiliyah itu mereka tahu yang disebut dengan bulan-bulan haram. Kan bulan haram kan yang disebut dalam sunnah Nabi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Mereka hormati itu Pak. Ya, mereka hormati juga. Ya, baik. Jadi orang yang didoakan oleh malaikat yang kedua adalah orang-orang yang bersedekah dari harta yang baik, wa binafsin thayyibatin, dan dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang tulus. Berarti ada sedekah yang Allah Ta'ala terima, orang bersedekah tapi sambil dia kesel kepada si yang menerima sedekah. Bisa terjadi? Bisa terjadi Pak. Dia ngasih tapi ngasihnya nyakitin. Ya. Daripada mohon maaf Pak, daripada kita ngasih nyakitin hati si penerima, lebih baik jangan deh. Ya Pak ya. Ini kita ngasih, tapi mungkin ucapan kita yang membuat tersinggung daripada si yang menerima, lebih baik jangan sedekah deh. Ya, itu nggak bakalan diterima sama Allah. Ada 2 hal yang ditolak sedekah itu firman Allah Ta'ala. Pertama adalah orang-orang yang bersedekah mannan. Mannan itu artinya adalah suka mengungkit-ungkit kembali kebaikan yang dia pernah tunaikan dulu. Kalau orang ini saya tidak bantu, dia tidak akan sukses, padahal amalnya sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai amal yang mulia, tapi begitu dia ungkit kembali kebaikannya, maka itulah menjadi amalnya terhapus. Disebut dalam Al-Quran namanya mannan, namanya Pak. Apa? Mannan. Yang kedua, sedekah yang ditolak itu oleh Allah Subhanahu wa taala wala adan. Dia ngasih sedekah tapi sembari menyakiti hati si ia menerima. Dia ngasih tapi dengan cara yang tidak baik mungkin, atau dengan cara yang kurang mulia, akhirnya orang yang menerima itu tersinggung. Maka itu disebut dengan wala adan. Ini tidak diterima sedekahnya. Sehingga sedekah itu memang besar pahalanya Pak, tetapi juga cara bersedekahnya harus juga kita ikuti aturan Al-Quran, ikuti aturan hadis Nabi SAW. Ya, sedekah amal bagus nggak? Amal yang bagus. Ya, tetapi ya jangan sampai kita bersedekah tetapi kemudian menjadi salah satu karena kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran jadi salah. Ya, ada kan yang rame kemarin itu yang orang menunjukkan kekayaannya itu apa namanya? Apa sih namanya itu yang dia tunjukin kekayaannya, mobilnya, apanya gitu ya.
tapi kemudian dia narik orang untuk apa namanya? Iya. Itu wallahu alam kalau dia sedekah, apakah sedekahnya lillahi taala atau tidak, wallahu alam. Ya. Itu kan jadi modus jadinya, Pak. Ya, padahal sedekah itu adalah bukan dalam bentuk untuk dibangga-banggakan, bukan. Ya. Sedekah yang paling terbaik itu yang gimana, Pak? Shadaqatus sir, ya. Makanya ada hadis yang berbunyi apa? Shadaqatus sirri yudfi'u ghadabur rahman. Sedekah secara tersembunyi itu adalah bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa saja sedekah adalah kalau dia tidak jaga niatnya ketika dia tampakkan sedekah malah menjadi salah. Ya, kecuali kalau niatnya memberi motivasi, niatnya untuk memberikan apa dorongan. Itu boleh, ya. Tapi kan kalau yang kemarin tuh kayaknya itu cuma apa namanya? Berbangga gitu, nauzubillah, ya. Itu salah cara bersedekahnya, ya. Baik. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi," tidaklah setiap pagi hari, as-sabah hitannya pagi hari, kecuali ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing malaikat berdoa kepada Allah. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ini doanya malaikat. Ya Allah, kasih ganti bagi orang-orang yang senantiasa berbagi. Kata Imam Nawawi, yaitu Allah Ta'ala ganti dengan apa? Keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan anak-anak, keberkahan amalnya karena sedekah yang dia berikan. Didoakan oleh malaikat, ya Allah berikanlah dia keberkahan umurnya, keluarganya, anaknya, pekerjaannya, amalnya. Berikanlah barokah. Itu mana apa? Allahumma ati munfiqan khalafan. Ingat, cara digantikan sedekah itu tidak mesti dalam bentuk materi para jamaah. Ya. Sehingga kalau kita sedekah itu jangan pernah hitung-hitung secara materi, Pak. Ya. Jangan sampai berhitung saya keluarkan sekian, nanti dapat sekian, jangan. Itu kita namanya materialisme di dalam ibadah, ya. Insya Allah kalau itu kita sudah niatkan karena Allah, kalau kita jalankan karena Allah, Allah Ta'ala punya banyak cara untuk mengganti kebaikan kita. Tidak mesti dalam wujud apa, Pak? Materi, ya. Nah, oleh karenanya ada konsep yang disebutkan dalam sunnah nabawiyah. Orang berbuat baik itu sebenarnya pasti ada keberkahannya, Pak. Baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang lama, pasti ada keberkahannya. Dan bentuk keberkahannya beda-beda, Pak. Ada memang yang dikasih kontan sama Allah, ada mungkin dikasih keberkahan umurnya, mungkin disehatkan badan kita, mungkin kita dilindungi dari musibah. Ada satu peristiwa kecelakaan kemarin, Pak. Itu satu pesantren nama Ustadz, Pak, yang mohon maaf yang terobos apa namanya rel kereta, ya. Itu hafiz Quran beliau tuh, Pak. Beliau membina para penghafal Quran. Tinggalnya beliau di Depok. Namanya Ustadz Ahmad Yasin Al-Hafiz, ya. Jadi beliau itu rupanya akan menjadi juri. Ada satu sekolah SMP atau SMA mengadakan perlombaan tahfiz Al-Quran. Suaranya luar biasa indah, suaranya teman ini, ya. Ustadz ambil pembelajaran gini, Pak. Allah Ta'ala masih menjaga beliau. Bisa jadi karena beliau dekat dengan apa, Pak? Quran. Itu kan sampai begitu udah mobilnya sudah apa namanya, Pak? Sudah ringsek gitu, Pak. Beliau bisa keluar tuh dari apa namanya, dari kaca mobil depannya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih jaga, diselamatkan. Orang udah berpikir kalau orang sudah kena kereta api itu biasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Tapi alhamdulillah beliau masih sehat, selamat, ya. Dan bahkan tak terlihat luka-luka sedikit pun, ya. Sampai sempat diwawancara kan, ya. Itu mungkin salah satu penjagaan karena apa? Karena dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau Allah Ta'ala mau melindungi kita, caranya banyak, Pak. Gak mesti dalam wujud apa yang kita minta dikasih. Bisa jadi dalam bentuk yang lain, keberkahan, perlindungan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mana hadis tadi, Allahumma ati al-munfiqa khalafan. Allah Ta'ala pasti ganti dengannya lebih baik. Tapi cara gantinya gimana? Dengan cara-cara yang Allah Ta'ala inginkan kepada hamba-hambanya. Cuma orang kan selalu berpikir kalau sedekah itu lebih kepada
Orientasi apanya Pak? Materi. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau dia bersedekah lalu tidak ada gantinya dalam bentuk materi, dia bilang apa? Wah, nggak manjur nih sedekah. Ya, nah ini berarti ada hal yang diluruskan. Kita sedekah itu Pak, insya Allah nggak ada ceritanya orang sedekah itu jatuh miskin, nggak ada. Cari Pak, ada nggak ceritanya orang sedekah si A tiba-tiba jatuh miskin? Nggak ada. Atau tiba-tiba si A itu mungkin hidupnya jadi susah? Insya Allah nggak ada Pak. Bahkan yang terjadi minimal kata para ulama salaf, setiap orang bersedekah Allah Ta'ala kasih kelapangan dalam hatinya. Dan itu suatu yang mujarab Pak. Mujarab itu apa yang mujarab? Suatu yang ampuh, teruji tuh, ya. Bahkan mohon maaf non muslim saja ketika dia berbagi dikasih di dalam hatinya kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Apalagi orang beriman Pak. Ya, karena minimal kata para ulama salaf, siapa saja yang berbuat baik pasti Allah Ta'ala kasih apa? As-sakinah di dalam hatinya, kebahagiaan, ketenangan dalam hatinya. Ya, apalagi orang beriman. Yang enggak beriman aja kalau dia berbuat baik, berbagi, pasti dikasih kebahagiaan oleh Allah. Ya, itulah mana hadis apa? Ma naqasa malun bi shadaqatin, tidak akan pernah ya berkurang harta apabila disedekahkan. Baik, golongan yang ketiga adalah al-hirsu ala salati fi sufufil awal, orang-orang yang senantiasa berupaya salat berada di saf-saf terdepan. Ingat, saf yang pertama lebih baik dari saf yang kedua, saf yang kedua lebih baik dari saf yang ketiga, saf yang ketiga lebih bagus daripada saf yang keempat dan berikutnya. Kalau dalam masalah apa namanya Pak, memilih saf ini kalau bisa jangan dorong-dorongan ya Pak ya. Pak, kebiasaan dulu ya. Kita kalau ibadah itu biasanya Pak Hardo suka saling dorong-dorongan. Ya, silakan. Ini yang dorong-dorong ini enggak maju-maju Pak. Ya. Jadi kalau dalam masalah kebaikan fastabiqul khairat. Bahkan kata Rasul, kalau orang tahu keutamaan berada di saf terdepan itu, kalau sekiranya mereka harus dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundinya. Saking besar pahalanya Pak. Ya. Nah, kalau dalam hal yang lain mah boleh itu Pak. Ya, kita dahulukan lebih senior. Misalnya Pak, kita lagi dalam satu jamuan makanan. Siapa yang kita utamakan Pak? Ahlul khair. Orang tua kita dahulukan, ya lebih senior kita dahulukan. Itu dalam masalah di luar ibadah. Tapi kalau dalam masalah ibadah, fastabiqul khairat ya. Apa dalilnya? Sebuah hadis dari Rasulullah SAW, innallaha malaikatahu yusalluna ala sufufil awal ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya yaitu senantiasa mendoakan bagi orang-orang yang berada di saf-saf terdepan. Ya, saya terdepan itu bisa maknanya saf yang pertama, saf kedua atau saf ketiga. Yang penting semakin berada di terdepan semakin apa? Semakin afdal. Baik, kemudian berikutnya adalah golongan yang keempat ya. Yang didoakan oleh para malaikat itu adalah ta'limun nasal khairah, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan di sini mohon maaf bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu yang memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi orang masuk dalam kategori hadis ini. Ya. Apa sabda Rasulullah SAW? Innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, hatta namlata fi hujriha, bahkan sampai semut yang ada di mana? Yang ada di mana semut? Ada di lobang-lobang mereka. Wa hattal huta, sampai air ikan yang ada di dasar air, di dasar laut, la yusalluna, mereka berdoa. Kepada siapa mereka berdoa? Ala muallimin nasil khairah, kepada setiap orang-orang yang menebarkan kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Jadi yang mendoakannya Allah, yang mendoakan penghuni langit, mendoakan penghuni bumi, semut yang ada di di lubang, bahkan ikan yang ada di dasar laut, mendoakan mereka orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan, menebarkan kemuliaan. Itu Masya Allah. Ini bayangkan para jamaah, amal itu banyak sebenarnya pintu-pintu kebaikannya. Tinggal apakah kita mau mengejarnya atau tidak. Baik, kemudian yang berikutnya, yang diberikan doa oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, keluarganya yang sakit atau temannya yang sakit, semata-mata karena Allah.
Dalam hadis sahih an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasul bersabda, ma min muslim ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kalau ada orang yang menjenguk saudaranya di pagi hari, didoakan oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Berapa banyak, Pak? 70.000 malaikat didoakan dari pagi sampai pada sore harinya. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau dia menjenguknya di sore hari, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai datang waktu pagi hari. Masya Allah. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan ia nanti di surga itu akan memetik buah-buah yang begitu dekat. Ya. Berarti nanti menu utamanya di surga itu apa, Pak? Buah-buahan. Ya. Ini menandakan bahwasannya pola makan yang baik itu sebenarnya awali makan itu dengan makan buah-buahan. Jadi kalau bisa makan buah itu jangan di belakang, jangan di akhir. Ya, kita disunahkan oleh Nabi makan buah-buahannya di mana? Di awal, bukan di akhir. Kita biasanya sukanya di akhir, Pak. Ya, mana nih cuci mulutnya? Cuci mulut keluarnya apa? Buah-buahan. Padahal sunnahnya makan buah-buahan itu adalah di awal, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Taala berikan kita kemuliaannya, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan mungkin 1 atau 2 penanya sebelum kita nanti melanjutkan dengan ibadah kita masing-masing. Ya, silakan Pak, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti dijawab daripada paham nih. Masya Allah. Fadal. Tanda orang dicintai oleh Allah Ta'ala, pertama dia cinta kepada kebaikan, ya. Kemudian yang kedua, dia punya semangat untuk ibadah kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala selalu membimbing kehidupannya, dibimbing langkahnya kepada kebaikan, dibimbing pendengarannya, dibimbing penglihatannya kepada hal-hal yang baik. Nah, kalau itu terjadi, maka itu insya Allah salah satu tanda cinta Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang penting dia dimudahkan dalam kebaikan aja, ya. Itu berarti cara Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya. Oleh karena itu yang pernah diminta oleh Rasulullah SAW dalam salah satu doa beliau, Allahumma inni as'alu hubbaka, ya Allah aku mohon cintamu, wa hubba man yuhibbuka, cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbika, mencintai perbuatan yang mendekati aku kepada cintamu. Berarti yang kita kejar itu sebenarnya adalah ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu a'lam bissawab, ya. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Pak Sahardo ada mau ditanya apa? Pak Hardo udah paham deh, Masya Allah. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.